pelaku kriminal. Ahlul ijram itu pelaku kriminal, orangnya disebut mujrim. Ya, mujrim jamaknya mujrimin. Ingat dalam surat Yasin, ya, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Sono hanya kamu wahai para pendosa, wahai para pelaku kriminal. Kalau di dunia sekarang kan yang disebut kriminal ya asal ditangkap polisi ya kriminal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibaul kiram, saudaraku para jamaah salat subuh Masjid Adzikra yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita ucapkan salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan Allah berikan kedudukan yang terbaik di sisinya untuk guru kita almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tafsir surah Ar-Rahman. Untuk itu kita minta qari kita membacakan terlebih dahulu ayat 37 sampai 42. Betul. Ya, 37. Faidan syaqqatis sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fayawma'idhin la yus'alu 'an dhanbihi insun wala jan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hadhihi jahannamu allati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya.
maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdusta. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ahibaul kiram, pada ayat 37 menggambarkan tentang bagaimana keadaan hari kiamat. Fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat swardatan qaddihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Fa idzan syaqqatis samaa' ay fa idzan in sada'at yaumal qiyamah. Apabila terjadi keretakan atau pecah pada langit pada hari kiamat. Jadi nanti langit itu ya enggak mulus lagi, akan kelihatan pecah. Maka jangan sampai kita lihat itu, karena hanya orang-orang kafir yang bisa melihat seperti itu ya. Latan zilul malaikatu minha. Maka ketika langit itu retak atau pecah, akan turun para malaikat dari langit itu, litukhita bil khalq min kulli janib, untuk mengelilingi, untuk menguasai, untuk meliputi seluruh makhluk, khususnya jin dan manusia. Mingkul li janib, dari segala sisi, dari segala arah. Jadi para malaikat semua turun. Tidak turunnya seperti Lailatul Qadar ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Nah, ini kalau hari kiamat lain lagi. Fakanat swardatan katihan, ay fakanat mislul warda al ahmar min hararatin nar. Maka keadaan langit itu seperti mawar merah yang seperti kilauan minyak. Ay fakanat mislul wardil ahmar, keadaannya seperti mawar yang merah. Wardah atau wardu ya, itu mawar artinya. Wardul ahmar adalah mawar merah. Kenapa langit seperti mawar merah? Min hararatin nar, karena semua terbakar oleh panasnya api. Wa misul adimil ahmar ay al jildul ahmar, seperti kulit yang merah. Qalahu Ibnu Abbas wa dzalika min syiddatil haul wa min rahbati dzalikal yaum al-adim. Ini karena kejadian yang sangat dahsyat nanti pada hari kiamat, dan juga hari yang luar biasa. Pada hari yang agung atau hari kiamat itu terjadi ketakutan yang luar biasa. Semua menjerit, semua mata terbelalak, semua merasakan kengerian yang luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan? Taqaddama tafsir, sudah sering kita baca tafsirnya ya. Fa yauma idzin la yus'alu an dambihi insun wala jan
Fayauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat itu, la yus'alu, tidak ditanya, an dzambihi, tentang dosanya, insun, seorang manusia pun, walajan, seorang jin pun. Jadi makhluk yang dipertanyakan di hari kiamat itu adalah jin dan manusia, tapi tidak ditanya lagi dosanya. Nah, bagaimana tafsirnya kita lihat. Fa yauma idzin la yus'alu an dzambi insun wala jan, ay fa fi dzalikal yaum ar-rahib yauma tanshaqqus sama, yaitu pada hari yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, ar-rahib yauma tanshaqqul sama, yaitu pada hari pecahnya langit. La yus'alu ahadun, tidak ditanya seorang pun, minal mudhnibin, dari kalangan orang-orang yang pendosa, minal insi wal jin, baik dia dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, an dzambihi, tentang dosanya nggak ditanya lagi. Ini berbeda tentunya dengan yaumul hisab, yaumul mizan. Pada yaumul hisab seluruh amal soleh maupun amal salah akan dihisab, akan dihitung. Yaumul mizan seluruh amal soleh akan ditimbang. Tapi yang enggak ditanya dosanya ini maksudnya apa? Kita lihat di situ. Li'ana lil mudnibi alamatun. Jadi la yus'alu ahadun minal mudnibin minal insi wal jin an dzambihi. Para pendosa di kalangan jin dan manusia tidak ditanya dosanya. Li'annal mudnib, karena para pendosa, alam lil mudnib, bagi para pendosa, alamatun, ada tanda-tanda, tadullu ala dzambihi, yang menunjukkan atas dosanya. Kasaudat al-wujuh, ka iswidadil wujuh, bukan kasaudat, ka iswidadil wujuh, seperti wajah yang menghitam, wa zurqatul uyun, dan mata yang membiru. Jadi nanti wajahnya hitam, matanya biru. Itu ciri, tanda-tanda, alamat al-mudnibin, orang-orang yang pendosa. Kalau orang-orang yang bukan pendosa, putih wajahnya, ya, putih bersinar. Tapi pendosa hitam. Qala al-Imam al-Fakhru ar-Razi, la yus'alu ahadun an dzambihi, tidak ditanya seseorang tentang dosanya. Fala yuqalu lahu, maka tidak ditanya kepadanya, anta al-mudhnib au ghairuka, Anda ini pendosa bukan, itu gak ditanya lagi. Kenapa? Karena udah jelas. Kalau udah wajahnya hitam, matanya biru, ya pasti pendosa. Yang wajahnya putih bersinar, ya pasti bukan pendosa, gitu. Karena nggak bisa nyaru di sini. Walaupun dia ahli menyamar waktu di dunia, di akhirat nggak bisa nyamar lagi. Seluruhnya terbuka. Ya. Orang kafir hitam semua. Orang kafir matanya buta. Nanti dikumpulkan padang mahsyar orang kafir dalam keadaan buta, udah wajahnya hitam, ya, matanya kebiruan tapi
buta. Begitu yang ada dalam surat Toha kan? Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa naksyuruhu yaumal qiyamati a'ma rabbi lima kasartani a'ma wa qad kuntu basira, kata orang kafir. Kalau sekarang orang kafir sangat berjaya, bisa menghina-hina umat Islam, bisa nangkepin umat Islam, bisa bunuhin umat Islam. Posisinya kayak nggak ada dosa mereka, dan kayak nggak pernah takut dosa. Karena apa? Yang dilakukan legal, yang dilakukan legal dengan jabatannya. Maka mereka ya nggak takut apa-apa, nggak ada rasa was-was, plong itu bunuhin umat Islam, plong udah. Tapi nanti di hari kiamat mereka pada buta, baru kaget. Mereka bertanya, Rabbi lima kasartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhan, kenapa aku sekarang jadi buta padahal dulu aku melek? Maka Allah menjawab, qad atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu waktu di dunia telah datang ayat-ayat kami kepada kamu, kepada kalian, fanasitaha, kemudian kamu melupakannya, menganggap ayat suci nggak ada, yang ada hanya ayat konstitusi aja. Fakadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kamu dilupakan. Jadi udah nggak ditanya lagi. Wala yuqalu minal mudhnibi minkum, tidak ditanya lagi kamu termasuk orang pendosa, enggak. Bal yu'rafuna bisawati wujuhihim wa ghairihi, tapi mereka diketahui langsung dengan hitamnya wajah mereka. Walaupun waktu di dunia dia wajahnya putih, walaupun di dunia dia hitam, orang hitam kelam, dari atas sampai bawah hitam semua kecuali giginya saja yang putih. Tapi kalau dia bukan kafir, kalau dia mukmin, kalau dia bukan fasik, dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membaca Al-Qur'an, dia menghayati Qur'an, dan dia mengamalkan Qur'an serta takut terhadap ancaman-ancaman Allah yang ada dalam Qur'an, maka di hari kiamat orang itu putih. Jadi semua nanti orang itu sudah tidak bisa mengendalikan lagi, tidak bisa memoles-moles wajah. Yang hitam ya hitam aja udah, nggak bisa dipoles lagi. Kalau zaman sekarang kan bisa poles-polesan, di dunia ini bisa poles-polesan. Makanya ada istilahnya apa, serigala berbulu domba, itu ada kalau di dunia. Kalau di akhirat nanti nggak ada serigala berbulu domba, nggak ada. Serigala kagak ada, domba kagak ada, ya. Semua yang binatang menjadi tanah. Makanya orang kafir ya mengatakan, ya, wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Andaikan aku dulu jadi tanah. Jadi binatang-binatang jadi tanah. Tinggal manusia dan jin yang dimintai pertanggung jawaban. Inilah nikmat Allah yang sangat besar. Diceritakan apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Kalau udah diceritain enggak,
nggak waspada dan hati-hati, maka kata Haji Roma Irama terlalu. Ya. Sekarang ini kan kita banyak melalaikan apa yang sudah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai ada kiai yang ini sudah tingkatnya sudah mengerikan sekarang ini. Ada kiai salah makan obat. Udah pernah dengar belum ceritanya kiai salah makan obat? Belum pernah dengar ya? Baru saya buat ceritanya ya. Ada kiai bilang kalau mau murtad nggak usah ragu-ragu katanya. Ada kan beritanya, mau murtad nggak usah ragu-ragu, ya. Itu kiai salah makan obat. Ya. Saya kasih judul begitu deh. Daripada beriman masih nggak tahu apa-apa, ya sudah murtad aja sekalian katanya. Padahal murtad itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut oleh Allah, dikasih warning oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, wa may yartadid minkum antini fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Na'udzubillah. Siapa yang murtad di antara kalian dan mati dalam keadaan kafir, maka orang itu hapus amalannya dunia akhirat. Nah ini makanya penting kita menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita sesuai dengan pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebab kalau mati dalam keadaan kafir, kata Allah, fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka hapus amalannya dunia akhirat. Ngeri kita. Seluruh amalannya, amalan-amalan soleh tentunya ya. Habis orang kafir tuh amalan solehnya akan habis. Yang ngaji lah, yang nyantren lah, haji 7 kali lah, ya bangun masjid 7 masjid. Tapi mau mati, dia murtad. Saya mengikuti nasihat kiai yang salah makan obat. Gak usah ragu-ragu murtad. Saya murtad misalnya, naudzubillah min dzalik. Saya pernah dengar ada kawan yang cerita di satu kampus. Nah ini ya waspada kalau punya anak atau saudara yang lagi kuliah. Sekarang ini lagi gencar-gencarnya pemurtadan. Salah satu bentuk pemurtadannya adalah melakukan diskusi-diskusi buku-buku tentang komunisme. Akhir diskusi ada seseorang, ya, ada seseorang, Fulan bin Fulan lah ya, kita nggak sebutkan namanya, menyatakan kepada teman-temannya, mulai hari ini aku serahkan kembali syahadatku katanya. Aku serahkan kembali syahadatku. Berarti apa? Murtad dia, nggak percaya lagi kepada Allah. Ini terjadi nyata ini. Qadarullah, sekitar sebulan kemudian mati anak itu, mahasiswa itu. Padahal dia dari desa, kasihan banget orang tuanya. Tapi udah mau apa lagi? Kan mahasiswa udah dewasa dia. Gara-gara salah pilih, salah gaul, salah pilih temennya mahasiswa sosialis, demen mengkaji buku-buku Karl Marx, Hegel, Engel dan lain-lain lah temennya itu. Dan ternyata mereka itu pembawa ideologi yang sebenarnya sudah dilarang di Indonesia itu, ada undang-undangnya, tapi karena pemerintah tidak ketat dalam menjaga undang-undang itu, terus itu diskusi itu. Kalau mendiskusikan buku-buku Islam, ya langsung jadi bukti. Ini teroris, bukunya ini, bukunya jihad, bukunya tentang daulah Islamiyah, kan begitu. Padahal semua buku itu beredar sekarang itu, ya.
Buku-buku apa aja tentang komunis, sosialis, kapitalis, sekularis itu beredar kan, bisa dibeli di mana-mana. Nah jadi kalau kita tidak perhatikan dalam hal ini, kita nggak ngaji tentang hari kiamat nanti kayak apa, maka sangat mudah tersesat. Kembali ke laptop, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan. Fa yauma idzil la yus'alu an dzambin sun walajan fabi sudah ini tadi ya. Fa yu'raful mujrimuna bisimahum, yu'raful mujrimuna bisimahum. Jadi nggak usah ditanyain lagi ente dosanya apa atau ente orang berdosa apa tidak, nggak usah. Yu'rafu, mereka yu'rafu yaumal qiyamah ahlul ijrami bi alamatin tadharu alaihim wa hiya ma taghasyahum minal kabati wal hasan. Jadi di hari kiamat nanti akan diketahui pelaku kriminal. Ahlul ijram itu pelaku kriminal, orangnya disebut mujrim, ya, mujrim jamaknya mujrimin. Ingat dalam surat Yasin, ya, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, sono hanya kamu wahai para pendosa, wahai para pelaku kriminal. Kalau di dunia sekarang kan yang disebut kriminal ya asal ditangkap polisi ya kriminal. Ahlul ijram, apa itu ahlul ijram? Bisa kriminal umum, bisa kriminal khusus, ya, bisa teroris gitu. Kalau yang nangkep densus ya teroris kan gitu. Tapi di akhirat yang dimaksud kriminal itu adalah orang yang kafir, ya, orang yang tidak memperhatikan Quran, orang yang tidak memperhatikan firman Allah, itu semua adalah mujrimun, ya. Jadi kalau orang nggak mau memperhatikan Al-Quran itu bukan hak, batil itu namanya. Kalau sekarang kan, ya kan hak manusia, mau beriman mau tidak, ya, mau memperhatikan Al-Quran mau tidak, ya silakan aja nanti kalau mau begitu terusin aja, ya. Jangan sampai kita kena yang tadi dalam surat Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, sono jangan ada di surga kamu, ya, masuk neraka sono gitu. Nah kita bicara surga neraka lalu dibilang, wah bicaranya pasti tentang prediksi masa depan katanya. Padahal belum pernah ke sana. Lu kalau ke sana ya neraka jurusannya, yang kagak percaya gitu. Ini sedang diceritakan di sana. Yang cerita ini bukan kita. Siapa yang ceritain dalam Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya Quran, yang punya surga, yang punya neraka. Itu Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan jin, yang tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi apa yang kita kaji, apa yang kita baca ini adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia menyebut dirinya adalah Maliki Yaumiddin, yang setiap hari minimal 17 kali kita baca. Dialah pemilik hari pembalasan, Yaumiddin, hari pembalasan. Jadi yu'raful mujrimuna bisimahum, orang-orang mujrimun, para pendosa di hari kiamat itu diketahui dengan tanda-tanda mereka, bi alamatin tudhiru alaihim atau tadharu alaihim, yang menampilkan mereka, menampakkan mereka itu siapa. Wa yama taghasyahum minal kabati wal hasan, yaitu apa yang menimpa mereka berupa kesedihan,
Qala Al Hasan berkata, sawatul wajhi warisqatul ayuni. Tanda mereka adalah bahwa mereka orang mujrimin adalah sawatul wajhi, hitamnya wajah mereka, wazurqatul ayuni, dan birunya mata mereka. Ini biru jelek ya, bukan biru cakep, bukan biru ceria, tapi biru jelek ya, biru-biru lebam gitulah ya. Kaqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, naksurul mujrimina yauma idzin zurqa. Kami kumpulkan para pendosa pada hari itu, pada hari kiamat itu zurqa, ya, dalam keadaan biru-biru lebam kayak digebukin gitu ya. Yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana orang-orang mukmin wajahnya putih, ya, tabayyaddu wujuh. Ini orang mukmin wajahnya putih. Wa taswaddu wujuh, sebaliknya orang-orang mujrimin, orang-orang kafir, fasik, munafik, mereka taswaddu wujuh, hitam wajahnya. Fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Setelah ketahuan wajahnya, tanda-tanda bahwa mereka adalah mujrimun, pendosa, kafirun, jadi begini bedanya ya. Kalau waktu di dunia itu kafirun, tapi tidak disebut mujrimun. Karena kalau masih di dunia masih mungkin ada husnul khotimah. Jadi sekarang ada orang-orang kafir di dunia, ya kita doakan mereka mendapatkan hidayah, ya, jangan mereka kita serang, ya, tapi doakan dapat hidayah. Tapi kalau mereka menyerang agama Islam, ya kita harus tangkis. Jangan kita diam, harus ada pembelaan kepada agama kita. Tapi tetap mereka kita tidak sebut sebagai pendosa. Tapi kalau udah di hari kiamat itu ya pendosa. Siapa yang ngasih label pendosa? Allah. Ya. Nah, kita diajarkan saat kita di dunia ini, sebelum kejadian udah kita mengetahui agar kita menyelamatkan diri, mencegah diri dari kejadian itu. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Suruk ya? Belum? 10 menit lagi ya. Kita selalu mohon kepada Allah SWT agar diselamatkan dari api neraka. Maka keterangan-keterangan Allah tentang mujrimun, tentang ahlu jahannam harus kita perhatikan, jangan sampai kita masuk ke sana. Fayukhadu bin nawasi wal aqdam, maka mereka diambil bin nawasi, ubun-ubun mereka, ya. Ubun-ubun sebelah mana sih? Sini ya. Jadi langsung dicawuk apa kalau bahasa Jawanya, ambil oleh para malaikat Zabaniyah, ya. Ubun-ubunnya, wal aqdam juga kakinya, ya. Dari kakinya. Fatakhudul malaikatu binawasihim ay bisyu'urihim, bisyu'urin, ya. Jadi dijambak rambutnya maksudnya, ya. Kalau gundul bagaimana Pak Ustadz?
Udah, malaikat jangan diajari cara ngambilnya ya. Malaikat itu sudah sangat perkasa ya. Teknologi melebihi seluruh teknologi manusia ya. Ai bisyuurin muqaddamun ru'usihim ya. Jadi untuk ngambil kepala mereka itu rambutnya dulu. Wa aqdamihim, dan juga kaki-kaki mereka. Fayakdifunahum fi jahannam. Lalu para malaikat itu melemparkan mereka ke neraka jahannam. Qala Ibnu Abbasin yukhadu bin nasiyatil mujrim faqadamai fayuksaru kama yuksarul hatab. Kata Ibnu Abbas, mereka diambil ya, orang kafir itu diambil dengan dengan diambil apanya, rambutnya tadi atau ubun-ubunnya tadi, nasihatil mujrim ya, ubun-ubunnya pendosa, dan kedua kakinya. Fayuksaru, lalu dipecahkan, kama yuksarul hatab, sebagaimana kayu dipecahkan, dikeprekkan gitu ya, hancur sampai hancur. Sumayulqa, kemudian dilemparkan finnari, ke dalam neraka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ya. Nikmatnya apa kita? Nikmat Tuhan di sini Quran. Ini ingat Ar-Rahman dari awal ya. Ar-Rahman 'allamal Quran. Tidak khalaqal insan dulu, tapi 'allamal Quran. Jadi Quran ini nikmat terbesar, Pak. Nikmat terbesar adalah Quran. Jadi kalau Anda nih disuruh milih, ini wanita cantik sekali ya, lebih cantik daripada Miss Universe, terus ini Quran, mana Anda? Milih mana? Jawab dong, milih mana? Milih Quran dong, jangan milih wanita Miss Universe. Kenapa kok milih wanita Miss Universe? Iya, orang dia kafir. Kita pilih Quran ya, lebih dulu daripada wanita tadi. Kalau kita pilih Quran, ahlul Quran, insya Allah banyak wanita yang antri minta dikawini kita gitu. Tapi kalau kita milih universe, mungkin kita lupa Quran, Pak, nggak baca lagi. Bener nggak kira-kira? Jadi sekali lagi, kalau disuruh milih antara Quran dengan wanita cantik, pilih mana? Pilih Quran, dua-duanya. Wong disuruh pilih, ambil dua. Satu aja, jangan dua-duanya. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh para orang pendosa. Jadi hari ini yang anti Quran itulah para pendosa nanti di hari kiamat ya. Kalau sekarang yo malah sekarang ada lebih gila lagi tuh, kok ada anak perempuan di Kerawang nginjek-nginjek Quran. Itu namanya al-goblokku wa tololu. Masa anak orang Islam nginjek-nginjek Quran? Itu kepercayaan dari mana katanya? Bersumpah dengan menginjak Al-Quran. Ini benar-benar ya, kejahilan yang luar biasa. Pejabat aja walaupun korupsi, sumpahnya masih ngangkat Quran di atas kepalanya. Pejabat nih yang masih doyan korupsi, itu aja Quran ditaruh di kepalanya. Ini anak perempuan malah nginjek-nginjek Quran. Cilaka itu ya. Nggak tahu ajaran siapa bisa begitu ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, kepada anak-anak kita, keluarga kita, dan seluruh ya umat
Islam di Indonesia khususnya dan juga umat manusia di seluruh dunia ya, yang muslim maupun yang kafir hari ini semuanya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah yu'raful mujrimuna bisimahum, udah enggak laku doa. Kalau sudah fase akhirat udah enggak laku doa, udah enggak laku. Doa itu berlaku di dunia. Selama belum mati, orang itu perlu tetap kita dakwai dan kita doakan. Kita dakwai orangnya, kita sampaikan hidayah kepadanya. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkenan memberikan hidayah. Tapi kalau udah mati, ya sudah. Apalagi sudah di akhirat, ya sudah. Yang penting di akhirat jangan nanti kita ditanya, lo kenapa dulu waktu di dunia diem wae? Nah itu, ya kalau kita udah tahu nih, udah tahu, wajib kita menyampaikan. Ya kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku sekalipun cuma satu ayat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan hidayah dan keberanian dari Allah SWT, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari dahsyatnya kejadian di hari kiamat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.